Kelompok separatis di Papua kembali menampakkan dirinya. Melalui video yang disebarkan di media sosial, mereka memperlihatkan eksistensi. Selain itu, kelompok separatis memanfaatkan rekaman video untuk menyampaikan pesan teror. Pesan-pesan tersebut disampaikan untuk warga sipil maupun aparat keamanan. Seperti dalam video yang diunggah akun YouTube TPNPB News yang memperlihatkan penampakan sejumlah anggota KKB Papua. Dalam video, terlihat beberapa anggota KKB Papua berkumpul di atas puncak sebuah gunung. Beberapa anggota KKB Papua duduk di atas tanah, sementara yang lain tetap berdiri. Hampir semua anggota KKB Papua tersebut memegang senjata api laras panjang. Mereka pun membidik senjata api ke segala arah. Kelompok tersebut dipimpin salah satu pentolan KKB Papua. Mereka adalah petinggi kelompok separatis yang jejak kriminalnya begitu panjang. Keduanya kerap menjadi otak serangan di wilayah Papua, baik terhadap warga maupun aparat keamanan. Baru-baru ini, beredar video memperlihatkan sosok pria mengaku jenderal kelompok separatis di Papua. Pria itu menyebut dirinya sebagai jenderal KKB di wilayah Yahukimo, Papua. Video itu turut dibagikan juru bicara KKB, Sebi Sambom di akun Facebook pribadinya. Dalam video itu, pria bernama Elkius Kobak menyampaikan pernyataan sikap kepada pasukan TNI Polri di Papua. Mulanya, Elkius Kobak menyampaikan soal wilayah kekuasaannya di Yahukimo. Ia menegaskan, TNI Polri tak boleh memasuki wilayah tersebut. Siapapun tidak bisa intervensi wilayah saya, kata Elkius Kobak, dilansir dari kanal YouTube Suara Papua. Selain menetapkan wilayah kekuasaan, Elkius Kobak juga menyampaikan pertanggungjawaban terhadap sejumlah serangan dalam 1 tahun terakhir. Ia mengakui, serangan terhadap TNI Polri sejak tahun 2021 lalu di wilayah Yahukimo adalah ulah kelompoknya. Elkius Kobak membantah serangan terhadap TNI Polri dilakukan oleh warga sipil. Oleh sebab itu, ia menantang TNI Polri untuk berhadapan langsung di markasnya. Yang melakukan penyerangan terhadap TNI Polri itu adalah saya dan pasukan saya. Maka itu, pihak TNI Polri jangan salahkan masyarakat yang tidak tahu apa-apa, kata Elkius Kobak. TNI Polri silakan cari saya di markas kami, tambahnya. Selain Elkius Kobak, pernyataan sikap juga disampaikan anggota KKB di Yahukimo. Salah satu anak buah Elkius Kobak bahkan berani mengancam prajurit TNI Polri. Di mana kami ketemu TNI Polri, di situ kami baku makan. Katanya, kami siap lawan TNI Polri sampai Papua merdeka, tambahnya. Sebelumnya Elkius Kobak, sang komandan juga menampakkan diri. Sosok tersebut adalah Aibon Kogoya, Komandan KKB Dindulamo, Intan Jaya. Aibon bersama beberapa anak buahnya mendadak keluar dari hutan untuk memberi peringatan ke pemerintah. Dalam pesannya, Aibon menolak semua proyek pembangunan di wilayah Papua. Kami tidak minta jabatan, bupati, camat, proyek dan lain-lain. Saya mau minta merdeka, kata Aibon Kogoya dalam video yang diunggah kanal YouTube Suara Papua. Di atas tanah yang Tuhan berikan ini, saya akan berjuang. Tidak ada yang boleh ganggu. Tambahnya, Aibon juga menegaskan, tidak akan berhenti melakukan pemberontakan. Ia hanya mau meletakkan senjata jika pemerintah Indonesia menarik pasukan militer dari Papua. Indonesia Tuhan kasih tanah, ini tanah yang diberikan Tuhan untuk kami. Tidak ada yang boleh ganggu, katanya. Sampai dunia kiamat, kami akan perang terus sampai mereka angkat kaki dari tanah kami, tambahnya. Di akhir pesannya, Aibon kembali menegaskan bakal menolak perusahaan-perusahaan yang ada di Papua. Pernyataan perang dengan Indonesia pun disampaikan oleh Aibon. Kalian mau bawa proyek, perusahaan, kami tolak, kami tutup telinga dan tidak akan dengar, katanya. Saya akan perang terus dengan Indonesia, tandas Aibon. Kapolda Papua Irjen Matius De Fakiri memerintahkan anggotanya tetap siaga dan tidak terpancing oleh gangguan kelompok kriminal bersenjata, KKB, di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak. Ini menyusul tewasnya satu anggota KKB bernama Ali Tekogoya dalam penegakan hukum kepolisian, hingga terjadinya aksi balasan berupa pembakaran 16 rumah warga sipil di Kampung Kago oleh KKB Papua. Aksi pembakaran terjadi selama 2 hari, Selasa, tanggal 5 April tahun 2022, dan Rabu, tanggal 6 April tahun 2022. Kami sudah ingatkan ke personel untuk siaga dan saya minta untuk tidak mudah terpancing, karena pasti ada aksi balasan, terang Fakiri di Jayapura, Jumat, tanggal 8 April tahun 2022, malam. Biasanya kalau ada kelompok mereka yang kena tembak atau ditangkap petugas, selalu ada balasan, sambungnya.
Selain membakar 16 rumah warga, KKB Papua juga menyerang aparat keamanan hingga baku tembak pecah selama 2 jam. Kapolda Papua Irjen Pol Matius De Fakiri meyakini, aksi tersebut merupakan serangan balasan. Fakiri mengungkapkan, ada 16 rumah warga yang dibakar KKB. Aparat yang hendak memadamkan api justru diadang dan diserang ketika menuju ke lokasi pembakaran. Jadi saat personel mau ke lokasi mereka diadang KKB dan akhirnya kontak senjata selama 2 jam. Jadi untuk rumah-rumah yang terbakar terlambat penanganan, kata Fakiri. Akibatnya, warga ketakutan dan mengungsi ke Polres Puncak serta di bangunan-bangunan milik Pemkab Puncak. Dia memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Sementara itu, Ketua MRP mengutuk keras tentang aksi yang dilakukan oleh KKB tersebut. Kelompok separatis kembali melakukan aksi teror biadab dengan melakukan pembakaran belasan rumah milik warga di distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua pada Rabu, tanggal 6 April. Pembakaran rumah tersebut diduga sebagai bentuk aksi balasan atas tewasnya Ali Kogoya pada Senin, tanggal 4 April lalu. Aksi teror tersebut juga dilakukan oleh kelompok separatis dengan melepaskan sejumlah tembakan ke arah perkampungan yang membuat sejumlah warga merasa ketakutan. Diketahui, pasca aksi teror tersebut warga mengungsi ke tempat aman seperti pos-pos aparat keamanan. Timotius Murib sebagai Ketua Majelis Rakyat Papua, dalam menanggapi teror tersebut dirinya mengaku cukup kesal dengan aksi yang dilakukan kelompok separatis lantaran korbannya adalah warga sipil yang tidak tahu menahu akar konflik di lapangan. Dirinya juga mengatakan bahwa konflik di Papua harus segera diselesaikan agar tidak semakin meluas dampak yang ditimbulkan. Saya mengecam aksi yang dilakukan kelompok separatis yang menyasar perkampungan warga. Tidak sepantasnya warga yang tidak terlibat dalam konflik menanggung seluruh akibat. Apalagi mereka harus merelakan rumah yang harus dibakar, ucap Timotius Murib, dalam keterangan tertulis, Jumat, tanggal 7 April. Murib mengingatkan bahwa aksi yang dilakukan kelompok separatis telah melanggar hak asasi manusia, padahal dirinya sempat mengupayakan mediasi dengan PBB sebagai pihak ketiga guna menyelesaikan konflik di tanah Papua. Sangat disayangkan hal ini terjadi, padahal saya baru mengupayakan mediasi dengan PBB sebagai pihak ketiga yang netral untuk menuntaskan konflik, tapi malah kelompok separatis yang notabene orang Papua justru melakukan aksi-aksi teror yang berpotensi melanggar HAM, tambahnya. Sebagai Ketua MRP, dirinya yang didaulat untuk dapat memahami kondisi kehidupan masyarakat di Papua, mengaku akan tetap membela setiap hak-hak dasar orang Papua. Namun dirinya dengan tegas menolak jika yang dibelanya adalah bentuk aksi separatisme. Saya punya kewenangan, saya siap membawa aspirasi setiap kepala orang Papua untuk disampaikan demi hak-haknya. Tapi masalah aksi teror dan separatis, saya tentu menolaknya.